Semenjak pandemi ini merebak, orang jadi banyak membuka-buka internet dan mencari informasi. Jangan salahkan masyarakat jika akhirnya banyak yang mengublek-ublek sejarah, perekonomian, dan membaca berita dari seluruh penjuru dunia karena pandemi ini membuat orang-orang jadi nggak punya aktivitas. Sebelum pandemi ini ada, kita sering memandang sebelah mata tentang pemaparan bumi datar dan elit global. Kita anggap dua hal ini adalah isapan jempol dan dongeng cocok logi belaka. Tapi semenjak work from home dan di rumah aja, orang akhirnya browsing-browsing kan? Dan gak sedikit juga, akhirnya orang dengan follower dan subscriber banyak akhirnya berpikir tentang ada apa di balik COVID-19 ini. Kok aneh sekali? Mulai dari kepanikan dan ketakutan yang tercipta sangat luar biasa. Pasien yang menderita karena kanker jumlahnya jauh lebih banyak ketimbang COVID-19. Tapi kenapa berita COVID-19 ini dibesar-besarkan di media? Dan kenapa setiap negara seolah-olah dipaksa untuk lockdown? Apalagi kalau saya ngobrol sama teman saya yang berprofesi sebagai dokter, dia sendiri menemukan banyak kejanggalan di virus ini. Jurnal medis yang hampir setiap hari diterbitkan membahas virus ini memuat data-data yang berbeda-beda. Yang semula COVID-19 hanya menyerang pernafasan, terakhir ada yang menyerang otak segala. Yang semula masa inkubasinya hanya 14 hari, sekarang ada yang nulis katanya bisa sampai 28 hari. Yang semula katanya hanya menginfeksi manusia ke manusia, sekarang ada macan ketularan COVID-19. Terus, sekarang negara-negara di dunia pada merugi. Gara-gara lockdown, bisnis banyak yang tutup. Gelombang PHK pun tak terhindarkan. Orang mulai stres di mana-mana. Lalu tiba-tiba pemerintah ngutang buat ngatasin pandemi. Setelah saya cek, ujung-ujungnya surat-surat utang negara atau bond itu direpo juga oleh The Fed, bank sentralnya Amerika, yang pemegang sahamnya juga sebagian adalah prakarsa IMF. Bukankah ini sesuatu yang aneh? Dan akhirnya mereka melakukan investigasi sendiri, mengumpulkan data sana-sini, akhirnya terkumpullah suatu kesimpulan bahwa elit global memang ada. Kelompok 1% dunia yang mengontrol 99% manusia dan perekonomian dunia. Apa dan mengapa pandemi ini disetting? Siapa yang diuntungkan? Agenda besar apa yang sedang dipersiapkan? Dan bagaimana cara mereka bekerja? Maka dari itu, mereka, para influencer dan content creator ini, membuat video, membuat ulasan, membuat story tentang hal ini. Ada yang diupload ke Facebook, ada yang diupload ke YouTube. Bahkan media-media anti-mainstream di YouTube pun namanya naik karena membahas hal ini. Tapi anehnya, video-video yang membahas elit global ini langsung didemonetize, di dolar kuning. Bahkan yang terang-terangan belajeti elit global dengan data-data yang lengkap justru di-take down, dicap sebagai disinformasi alias hoax. Saya pun juga mengalami hal yang serupa. Video-video saya asal berkaitan dengan Illuminati dan elit global langsung di dolar kuning. Tidak di-take down karena viewer saya masih receh. Begitu juga wawancara channel London Real dengan David Icke yang terang-terangan memaparkan bahwa COVID-19 adalah agenda besar kelompok 1% elit dunia. Motivasinya ujung-ujungnya keuntungan berlimpah atau bisnis dan kekuasaan. Video London Real ini pun viral, tapi tak dimonetize juga. Lucunya, setelah video ini viral, YouTube gencar men-take down video-video yang membahas pembangunan 5G Tower. Tentu yang pertama di-take down adalah video dengan viewer 3 juta ke atas. Ada apa dengan 5G Tower? Simpel aja, beredar isu bahwa Bill Gates dan WHO sedang merancang vaksin COVID-19. Tapi berupa microchip yang disuntikan ke tubuh kita. Microchip ini terhubung ke server-server yang disediakan oleh perusahaan Bill Gates. Mungkin Microsoft yang akan menangani. Untuk bisa memantau dan mengontrol microchip ini, dibutuhkan jaringan 5G. Maka dari itu, diam-diam pembangunan tower 5G selama pandemi ini dilakukan. Saya tidak tahu apakah di Indonesia sudah dibangun. Tapi di luar negeri, seperti di Inggris, pembangunan tower 5G ini dibakar. Dan di Aussie mengalami protes massa. Tentu saja aksi ini dianggap sebagai misleading dan disinformasi yang merugikan oleh media-media mainstream dunia. Kelompok yang berusaha menggagalkan pembangunan tower 5G ini dicap sebagai ekstremis. Kembali ke YouTube, bukankah aneh jika YouTube gencar menghapus-hapusi video yang membahas soal ini? Tak hanya video yang terang-terangan membahas soal elit global, tapi video Deddy Corbuzier yang katanya membahas kesembuhan pasien COVID-19 di Aceh pakai ganja yang berhasil mencapai jutaan viewer tiba-tiba dihapus oleh YouTube.
Beberapa hari sebelumnya, WHO sibuk membuat artikel di media-media mainstream bahwa kloroquine adalah obat berbahaya dan hoax jika kloroquine bisa menyembuhkan COVID-19. Mengapa dianggap hoax? Di satu sisi, kloroquine adalah obat yang harganya sangat murah dan mudah didapat. Apakah karena WHO sudah mempersiapkan vaksin sendiri dan takut vaksinnya tidak laku? Lalu bagaimana dengan Bill Gates? Bill and Melinda Gates ternyata sekarang adalah pendonor utama untuk WHO, right after Trump closed the US funding to World Health Organization. Berapa jumlah pendanaan Bill and Melinda Gates ke WHO? More than 1.500 million US dollar atau 23,2 triliun rupiah menurut kurs hari ini. Oh ya, Bill and Melinda Gates Foundation ini juga menjadi pendana utama untuk Gavi loh, Global Alliance for Vaccine and Immunizations yang berfokus dalam riset dan produksi vaksin. Berapa jumlah pendanaan Bill and Melinda Gates ke Gavi? More than 3,000 million US dollar atau 46,5 triliun rupiah menurut kurs hari ini. Pertanyaan saya, masa iya pendanaan sebesar itu dari Bill Gates adalah donasi cuma-cuma? Triliunan rupiah bukan angka yang sedikit. Bill Gates adalah pebisnis ulung, tak mungkin memberikan uangnya secara cuma-cuma sebanyak itu. Timbal balik apa yang dia harapkan? Tentunya yang bisa membuat pendanaannya kembali dalam jumlah berkali-kali lipat dong. Saat ini, Bill Gates sibuk membuat klarifikasi di media-media mainstream, sibuk mengatakan bahwa program microchip untuk vaksin COVID-19 ini adalah hoax dan dia playing victim, mengeluh bahwa dia adalah korban hoax. Jika benar ini hoax, mengapa petisi untuk Bill Gates mencapai angka 200.000 tanda tangan? Petisi ini berisi tuntutan masyarakat ke Gedung Putih untuk mengusut dugaan kasus malpraktek medis Bill Gates melalui program vaksin yang dia rintis. Dan again, siapapun yang bikin konten membahas kalau Bill Gates berkolerasi dengan program microchip vaksin COVID-19 ini akan di take down jika viewernya banyak, atau di dolar kuning jika viewernya sedikit di YouTube. Bukankah ini blunder yang sedang dilakukan oleh YouTube? Semakin YouTube gencar menghapus-hapusin konten, semakin masyarakat curiga bahwa memang benar informasi yang diciptakan oleh para konten creator dan influencer. Bagaimana dengan Facebook? Sama saja. Facebook juga sibuk melabeli postingan-postingan yang membahas COVID-19 dan korelasinya dengan elit global dan Bill and Melinda Gates Foundation. Semakin Facebook dan YouTube sibuk menghapusi dan melabeli hoax, semakin masyarakat akan curiga. Apakah semua yang disampaikan para konten kreator dan influencer itu benar?